Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Coba kamu perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah. Sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Tahukah kalian bahwa lingkungan seperti pada gambar A dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar B? Hal tersebut dapat terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan, misalnya dengan melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga menyebabkan hilangnya cadangan air tanah yang diakibatkan tidak adanya daerah peresapan air. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan seperti gambar B dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar A. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan reboisasi dan selalu menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya,
Pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Tahukah kamu bagaimana proses terjadinya air tanah? Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang pertama, kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang kedua, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Yang pertama adalah menghemat dalam penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya teresap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Penyajian data dalam bentuk tabel. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, jika kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O, oleh karena itu, daftar tersebut masih sulit untuk membacanya. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel. Berikut adalah tabel daftar golongan darah kelas 5. Keuntungan dari tabel tersebut adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa, ada 30 siswa. Kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan, berapa anak yang memiliki golongan darah A? Data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sila,
Umar, Wali, dan Panji. Daftar golongan darah dapat dibuat tabel dalam bentuk lain. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. 1. Golongan darah A ada 12 anak. 2. Golongan darah B ada 7 anak. 3. Golongan darah AB ada 3 anak. 4. Golongan darah O ada 8 anak. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Membaca tabel dan menafsirkan tabel. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Dan siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.